Hai semuanya, perkenalkan nama aku adalah Arum Setiautami dengan NIM 134241014 dari Prodi S1 PGSD kelas karyawan Fakultas Komputer dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini saya akan membuat karya sastra apresiatif dalam bentuk video yang berjudul Kamu Temanku. Selamat menonton. Kamu temanku, sahabat. Sebuah kata sederhana tapi punya makna yang begitu dalam. Sahabat adalah tempat kita berlabuh ketika hati lelah, tempat berbagi tawa di saat bahagia, dan tempat bersandar ketika dunia terasa berat. Dari sekian banyak teman yang pernah hadir dalam hidupku, ada satu sosok yang tidak pernah kulupakan, Leni, sahabat kecil yang penuh warna dalam setiap kenangan masa sekolahku. Leni atau panggilan akrabnya Cendol adalah gadis mungil dengan kulit putih dan rambut hitam sebahu. Biasanya, ia menghiasi rambutnya dengan speed warna-warni yang membuat wajahnya terlihat semakin ceria. Matanya sipit dan berkilau, memancarkan semangat hidup yang luar biasa. Senyumannya lembut, tapi mampu mencairkan suasana. Ia selalu punya cara untuk membuat semua orang di sekitarnya tertawa, baik lewat lelucon konyolnya, mimik lucu, atau sekedar gaya bicara yang polos namun menggemaskan. Kali pertama kali akrab saat duduk di kelas 5 SD. Saat itu, aku merasa dunia sekolahku lebih menyenangkan sejak aja Leni. Hampir setiap hari, kami bermain bersama di depan kelas bersama teman-teman lainnya. Bermain lompat tali, petak umpet, atau sekedar duduk di tangga sambil bercerita tentang hal-hal kecil yang membuat kami tertawa tanpa sebab. Dol, kamu mau main apa hari ini? Tanyaku suatu siang. Aku mau main lompat tali. Kamu mau ikut kan? Jawabnya semangat sambil mengacungkan tali karet panjangnya. Kalau kamu yang ngajak, aku pasti ikut. Jawabku tertawa. Leni memang punya energi yang menular. Di dekatnya, semua terasa ringan dan menyenangkan. Leni juga punya boneka kesayangannya bernama Teddy, seekor beruang coklat kecil yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Bahkan, saat jam istirahat atau pelajaran kosong, Teddy tetap ada di pelukannya. Kadang, Leni berbicara pada bonekanya dengan suara lucu. Seorang, Teddy benar-benar bisa menjawab. Gadi, kamu mau makan apa hari ini? Tanyanya dengan nada manja. Lalu ia menjawab sendiri dengan suara berat menirukan boneka. Aku mau makan kue. Semua teman sekelas langsung tertawa. Begitulah Leni, selalu membawa keceriaan dengan cara yang sederhana. Di kelas, Leni duduk di sebelahku. Buku-bukunya rapi, tulisannya indah, dan ia punya kebiasaan menghias setiap halaman dengan pulpen warna-warni. Ia juga selalu siap membantu temannya yang kesulitan. Len, kamu udah ngerjain PR matematika dari Bunda belum? Tanyaku suatu hari. Udah dong, kamu belum ya? Sini aku bantu. Dengan sabar, Leni menjelaskan rumus demi rumus. Aku tertegun melihat betapa mudahnya ia memahami pelajaran. Len, kamu pinter banget deh. Hehe, gak juga, aku cuma sering latihan aja. Jawabnya malu sambil tersenyum. Setiap jam istirahat, kami punya rutinitas kecil yang selalu kutunggu. Kami ke kantin bersama. Aku biasanya membeli es teh manis dan roti coklat. Sementara Leni lebih suka susu coklat dan pisang goreng. Len, kamu kok nggak pernah bosen sih sama pisang goreng? Tanyaku. Leni tertawa kecil. Karena pisang goreng itu manis, kayak persahabat kita. Aku pun ikut tertawa. Jawabannya sederhana, tapi menempel di ingatanku sampai sekarang. Sepulang sekolah, kami sering bermain masak-masakan, petak umpet, atau bersepeda keliling desa. Kadang kami sengaja menantang diri balapan sepeda. Ayo, siapa duluan sampai pohon mangga, itu pemenangnya. Tantang Leni sambil menaiki sepedanya. Siap? Tapi kalau kalah, traktir es krim ya, sahutku. Kami pun mengayuh sepeda secepat mungkin sambil tertawa. Meskipun aku lebih sering menang, Leni tak pernah kesal. Yang penting seru, katanya setiap kali kalah. Leni tinggal bersama orang tua dan seorang adik laki-laki bernama Bagas. Suatu hari, aku diajak main ke rumahnya. Rumahnya sederhana tapi hangat. Bagas, adiknya, ramah dan suka membaca komik. Kami bertiga menghabiskan sore itu dengan membaca sambil tertawa karena tingkah lucu tokoh-tokoh dalam cerita. Hari itu menjadi salah satu momen paling menyenangkan di masa kecilku. Namun, kenangan paling berkesan adalah saat kami ikut lomba menyanyi di tingkat kecamatan. Kami berlatih setiap sore sepulang sekolah, memadukan suara dan gerakan dengan semangat luar biasa. Kadang kami kelelahan, tapi Leni selalu bilang, kita nggak boleh menyerah, kalau bareng-bareng pasti bisa. Dan benar saja, kerja keras kami terbayar. Kami berhasil meraih juara 3. Kami melonjak kegirangan di atas panggung, saling berpelukan sambil menahan nangis air haru. Dol, aku bangga banget sama kamu, kataku. Terima kasih, tapi aku juga bangga sama kamu. Kita berdua berjuang dengan cara masing-masing kan? Jawabnya lembut. Kami pun tertawa seperti dua anak kecil yang kembali ke masa lalu. Sebelum berpisah, Leni menatapku dengan berkata, kita tetap sahabat selamanya ya. Aku tersenyum dan menjawab, iya Len, selamanya.
Persahabatan kami mungkin tumbuh dari hal-hal sederhana. Tawa di waktu istirahat, permainan kecil di halaman sekolah, dan perjuangan kecil dalam lomba nyanyi. Tapi disitulah aku belajar bahwa sahabat sejati bukan tentang seberapa sering kita bertemu, tapi seberapa kuat kita saling mengingat di setiap langkah kehidupan. Leni, kamu bukan hanya teman masa kecilku. Kamu adalah bagian dari kisah hidupku yang akan selalu kubawa, bahkan ketika waktu terus berjalan. Terima kasih sahabatku, karena denganmu masa kecilku menjadi ceria yang tak akan pernah kulupa. Nah, itu adalah sepenggal video yang berjudul Kamu Temanku. Jika ada salah kata maupun tindakan, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton, dan see you teman-teman semuanya.